Oke, baik. Saya tambahkan untuk market review atau market news ya. Di hari ini, Kamis 18 April 2024. Yang pertama, selalu saya soroti mengenai dari kondisi dolar Amerika atau greenback. Dolar Amerika ini mengalami pelemahan, ya. Tapi pelemahannya masih di range yang terbatas. Karena apa? Yang pertama adanya aksi profit taking. Yang kedua, nilai yield obligasi kembali turun ya. Yang kemarin berada di level 4,6%, saat ini kembali ke level 4,5%, seperti itu. Aksi profit taking para pelaku pasar dilakukan karena apa? Wait and see. Nanti malam akan ada rilis data pengangguran mingguan atau unemployment claim ya, seperti itu. Ini juga kita bisa lihat dari indeks dolar atau DXY. Kemarin berada di level 106.30. Pagi ini merosot ya ke level 105.95. Ya, seperti itu. Potensi mata uang dolar Amerika secara teknikal masih akan mencoba reversal atau mencoba menguat. Karena apa? Ekspektasi akan adanya pemangkasan tingkat suku bunga di bulan Juni menurut FedWatch saat ini sudah berada di level 50%. Awalnya berada di level 65%, saat ini kembali turun berada di level 50%. Karena apa? Kita tahu, kemarin Powell menegaskan bahwa melihat beberapa rilis data ekonomi Amerika yang cukup solid, ya, ditambah lagi tingkat inflasi Amerika yang masih stabil maksudnya belum turun ya ke level normal di ala 2%. Beliau mengatakan bahwa mempertahankan tingkat suku bunga di level tertinggi saat ini sangat memungkinkan, seperti itu, ya. Jadi para pelaku pasar memprediksi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga besar sekali peluangnya antara bulan Juli dan September, ya. Ditambah lagi sebelumnya Bank Sentral Amerika diprediksi akan memangkas sebesar 75 basis point. Kali ini hanya sebesar 40 basis point di tahun 2024, ya. Faktor-faktor tersebut yang mendukung dolar Amerika masih melanjutkan penguatannya, ya. Ditambah lagi gejolak militer dan gejolak politik serta sentimen market yang berkembang saat ini memicu dolar Amerika eksis untuk di level penguatannya, ya. Oke. Sekarang kita coba hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold, emas, ya. Emas secara teknikal sudah mulai berubah dia arahnya. Untuk harian ya, hari ini ya, bukan untuk long term. Untuk hari ini saya prediksi pergerakan emas dia akan coba turun. Dan kalau kalian perhatikan, sudah hampir sekitar 1 bulan ya, emas baru tadi opennya gap down, ya. Kemarin berada ditutup di level 2372. Pagi ini dibuka di level 2360. Kurang lebih sekitar 12 poin dia gap down-nya. Ya, karena apa? Yang tadi saya katakan, ekspektasi pemangkasan tingkat suku bunga di bulan Juni menurun dia. Ini yang menyebabkan gold atau emas turun. Ya. Karena apa? Aksi profit taking. Tapi kalau secara fundamental, peluang emas masih akan coba melanjutkan penguatannya untuk medium term dan long term. Karena apa? Gejolak militer yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel masih memanas. Ditambah lagi antara Rusia dan Ukraina serta di Laut Merah, ya. Hal-hal tersebut yang bisa memicu harga emas kembali melonjak. Oke. Untuk hari ini saya prediksi harga emas akan coba turun. Dia akan mencoba ke level 2350. Itu sasaran pertamanya. Jika level tersebut berhasil ditembus, dia akan mencoba level terendah pekan kemarin, 2330-an, tepatnya 2333. Itu pergerakan gold. Kalau naik bagaimana, Pak? Kalau naik, dia akan mencoba ke level 75, 2375, dan dia akan mencoba ke level menembus level 2398 yang pernah disentuh di awal pekan ini, ya. Jika level tersebut berhasil ditembus, maka akan kembali ke level 2400-an. Tertinggi kita tahu all time high-nya 2431, ya, seperti itu. Itu kalau di sisi teknikal. Dari sisi fundamental, nanti malam akan dirilis data jobless claim, unemployment claim atau data pengangguran mingguan. Data ini diprediksi akan bad for US dollar. Minggu lalu sebesar 215.000 penganggurannya. Pagi ini untuk hari ini diprediksi kemarin sebesar 211.000, maksud saya diprediksi meningkat menjadi 215.000. Jadi ada penambahan sekitar 4.000. Jika dirilis sesuai dengan ekspektasi, maka gold akan kembali naik, tapi terbatas. Level-level yang sudah saya sebutkan yang tadi ya. Itu untuk pergerakan gold. Oke. Sekarang kita coba beralih ke minyak, ya. Minyak
kemarin sempat menyentuh level tertinggi di level 86.47. Ya, karena apa? Aksi beli para pelaku pasar imbas apanya? Memanasnya situasi antara Iran dan Israel. Ya. Namun kemarin harga minyak kembali merosot ya ke level 82. Karena apa? Rilis data crude oil inventory atau data cadangan minyak mentah Amerika. Ya. Ini yang menekan pergerakan minyak. Ditambah lagi permintaan dari Cina yang mulai kembali turun, sedangkan pasokan stabil. Ya, ini yang menekan pergerakan harga minyak. Namun secara global pergerakan harga minyak masih berpotensi akan kembali naik dia. Ya, di bulan ini diprediksi harga minyak akan mencoba level 90. Ya, untuk di bulan ini. Oke. Secara harian pergerakan oil atau minyak di hari ini akan mencoba melanjutkan kenaikannya. Ya, itu untuk pergerakan oil atau minyak. Lalu kita coba beralih ke forex major rate ya. Euro, pound sterling, Aussie, Australian yen. Aussie tadi pagi tepat di jam 8:30 ada rilis data ketenaga kerjaan, yaitu unemployment change atau data ketersediaan lapangan pekerjaan di Australia. Ditambah lagi unemployment rate. Keduanya dirilis negatif. Aussie masih melanjutkan pelemahannya. Ya. Tapi pelemahan Aussie diprediksi hanya terbatas karena apa? Pelemahan US dollar yang berpotensi Aussie akan coba menguat atau reversal ya, seperti itu. Lalu kita coba beralih ke yen. Yen pernah saya informasikan ke teman-teman akan mencoba ke level 155. Baru Bank Sentral Jepang akan melakukan intervensi. Namun ada kabar terbaru, menurut bank investasi terbesar di Amerika, JP Morgan dan Bank of America memprediksi yen akan coba ke level 160. Meskipun 155 Bank Sentral Jepang melakukan intervensi, tapi tidak bisa menahan pelemahan dari yen. Karena apa? Selisih tingkat suku bunga antara Jepang dengan Amerika yang sangat jauh. Ini yang berpotensi pelemahan yen masih akan berlanjut seperti itu. Ya, kemudian jadi potensi yen akan coba ke sana. Secara medium term dan secara long term, potensi yen masih akan coba melemah. Ya, oke. Lalu kita coba beralih ke euro dan pound sterling. Keduanya akan coba recovery, akan coba menguat. Ini kita bisa lihat dari teknikalnya. Di time frame daily sudah terbentuk yang namanya bullish engulfing untuk euro dan pound sterling. Jadi potensi euro dan pound sterling akan coba menguat dia. Ya, karena apa? Aksi beli para pelaku pasar. Melihat apa? Kemarin data inflasi Inggris yang sebelumnya sebesar 3,4% diprediksi turun menjadi 3,1%, ternyata aktualnya hanya sebesar 3,2%. Ya, yang sebelumnya ekspektasi bahwa Bank Sentral Inggris akan memangkas tingkat suku bunga lebih cepat kembali mereda. Ya, ini yang menyebabkan para pelaku pasar mulai switching nih, beralih yang tadinya ke dolar Amerika kembali ke pound sterling. Jadi pound sterling kembali menguat. Ya, euro juga sama. Ya, beberapa rilis data ekonomi Eropa, terutama untuk manufacturing dan sektor jasanya ini masih bagus atau cukup positif ya. Ini yang mendukung bahwa pergerakan euro masih akan berpotensi menguat untuk sisi Asia dan Eropa di hari ini. Oke, lalu kita coba ke indeks saham. Indeks saham Amerika kemarin itu ditutupnya negatif, ya. Dow Jones Industrial Average, S&P 500 dan Nasdaq ketiganya negatif. Karena apa? Laporan earning atau laporan rugi laba beberapa perusahaan teknologi ini negatif, ya. Dow Jones Industrial Average tutup minus 0,12%, S&P ditutup juga minus 1,12%, dan Nasdaq ditutup lebih tinggi sebesar 1,56%. Seperti itu ya. Diprediksi pergerakan Wall Street di hari ini masih akan melanjutkan penurunannya atau pelemahannya. Karena apa? Yang tadi saya katakan, para pelaku pasar memprediksi bahwa tingkat suku bunga Amerika masih tinggi untuk beberapa bulan ke depan hingga pertemuan FOMC selanjutnya ya. Oke. Lalu ke Nikkei dan Hang Seng ya. Nikkei justru turun dia. Padahal kita tahu kalau biasanya yennya melemah, Nikkei kan naik. Tapi kenapa Nikkei turun? Karena apa? Yang pertama, para pelaku pasar melihat bahwa beberapa sektor teknologi yang tadi saya katakan di Wall Street ini yang menekan pergerakan Nikkei. Ya. Jadi kalau secara teknikal pergerakan di hari ini untuk Nikkei masih akan coba lanjut turun. Ya. Hang Seng juga sama. Masih akan coba melanjutkan penurunannya. Imbas apa? Sektor finansial dan sektor properti di Wall Street ini juga negatif. Ini yang menekan pergerakan Nikkei dan Hang Seng seperti itu. Ya. Oke. Itu untuk market review dan market news dari sisi teknikal, sisi fundamental, serta peluang yang bisa kalian informasikan ke calon nasabah kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan.